akan mengulik kembali tentang sejarah internet. Guys, pernah kepikiran nggak sih gimana internet yang tiap hari kita pakai awalnya kayak gimana? Dulu tuh internet gak se-booming sekarang dan gak kepikiran ada di hidup kita. Yuk kita intip perjalanan seru internet dari dulu hingga menjadi teknologi seperti sekarang. Awalnya, internet pertama kali diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan pertama kali dicoba pada tahun 1969. Dan pada awalnya, keberadaan internet ini hanya untuk diperlukan untuk kebutuhan militer yang untuk menghubungkan komputer di daerah Amerika Serikat dengan daerah di daerah lain dan juga agar mendapat informasi yang lebih cepat. Perkembangan sejarah internet berikutnya pada tahun 1972, tepatnya pada bulan Oktober. Aparnet sebagai pemegang proyek menangani pembuatan internet akhirnya memperkenalkan internet untuk kepentingan pendidikan yang ditujukan untuk non-militer dan menyatukan beberapa universitas di Amerika sehingga membentuk suatu jaringan yang terpadu dan secara umum adalah Universitas Stanford Research Institute, University of California di Los Angeles, lalu ada University of California di Santa Barbara, dan University of Utah. Berjalan pada tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas yang menjadikan sebuah sejarah internet di mana ARPANET dapat membagi dua proyek antara internet militer dan non-militer. Sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk diantaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vincer, yang kemudian disebut sebagai internet atau Bapak Internet pada tahun 1972. Perkembangan internet selanjutnya pada tahun 1972 sampai 1974. Beberapa layanan basis data komersial seperti Dialog, SCC Orbit, Lexis, dan New York Times, Databank, dan lainnya mendaftarkan dirinya ke ARPANET melalui jaringan-jaringan dial-up. Namun, pada tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat dapat menjadi sebuah sejarah yang sangat penting di mana pada tahun ini, pada tahun 1973, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas dari luar Amerika Serikat, yakni antara lainnya ada University College of London dari Inggris dan Royal Cradle Establishment di Norwegia. Secara spesifik, pada tahun 1974, Vincer dan Topkan mempublikasikan spesifikasi detail Protocol Transmission Control Protocol dalam artikel A Protocol for Packet Network Interconnection. Pada tahun yang sama, Bolt, Branet, dan Newman, kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut sebagai Telenet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. Perkembangan 3 tahun setelahnya, pada tahun 1977, sudah ada 111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Tahun berikutnya, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau disebut TCP/IP. Selanjutnya, grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Willoughby, alumni dari Duke University dan University of North Carolina, Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Pada tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. Awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 230 host yang terhubung. Layanan Bitnet atau Because It's Time Network dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan file transfer protocol atau disebut VFTP. CSNet
Internet atau Computer Science Network pun dibangun pada tahun ini oleh para ilmuwan dan pakar pada bidang ilmu komputer dari Purdue University, University of Washington, Rand Corporation, dan BBN dengan dukungan dari National Science Foundation atau NSF. Jaringan ini menyediakan layanan email dan beberapa layanan lainnya kepada para ilmuwan tanpa harus mengakses ARPANET. Tahun berikutnya, pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Nama server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang terhubung ke internet. Selanjutnya, diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Pada tahun 1988, Jarkko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun selanjutnya, tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampau 1 juta komputer. Dan pada tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Pada tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman. Dan untuk pertama kalinya, virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia langsung berubah. Pada tahun yang sama, Yahoo didirikan yang juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator.